Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan juga Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saya mengucapkan selamat malam sebelum kita istirahat tidur. Dengarkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Semoga firman Allah ini memberkati kita semuanya. Yang seberapapun kita yang mendengar, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami menunjukkan jati diri kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan masih membacakan dalam Yosua 1 ayat yang pertama dan sampai yang kelima. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Jadi Allah menunjuknya langsung. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan injak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jati diri Yosua yang begitu luar biasa. Artinya jati diri Yosua ini sangat memperkenankan hati Allah. Dan itu pula lah yang akan menjadi juru kita. Jati diri yang memperkenankan hati Allah. Sehingga kita lihat bagaimana ketika Allah melalui perbuatan kita, melalui iman kita, melalui ketaatan kita. Tadi pagi saya katakan ketaatan kita itu penting, iman kita itu penting. Dan saat ini kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya si asisten Musa selama 40 tahun. Itu satu kurun waktu yang cukup lama untuk menaiki jenjang karir. 40 tahun dia berada di bawah pemerintahan Musa. Dan saya yakin dan percaya seluruh pergumulan yang Musa alami, dia tahu sebagai asistennya, sebagai penolongnya. Saya yakin dan percaya dia sudah punya banyak tahu. Tapi ada banyak orang pemimpin-pemimpin karbitan, pemimpin-pemimpin yang merasa hebat tanpa melalui proses yang panjang. Proses itu harus dialami oleh setiap orang. Proses itu menentukan watak dan karakter kita. Ketika kita mengalami proses yang panjang, kita akan lebih berhikmat dari sebelumnya. Dan itulah sebabnya mengapa ada batasan-batasan usia di dalam negara ini memimpin sebuah kota, sebuah provinsi, atau sebuah negara. Itu ada undang-undang yang mengaturnya. Supaya apa? Jangan sembarangan orang yang baru tidak tahu apa-apa, tidak tahu tentang yudikatif, legislatif, dan kemudian tidak tahu legislatifnya. Wah, bahaya itu. Tapi ada banyak orang-orang yang mau melangkah masuk karena kemudahan-kemudahan yang mungkin dia dapat. Tetapi saya mau katakan kepada kita, Musa memiliki jati diri yang sangat terlatih, sangat loyal kepada Tuhan dan kepada Musa. Dan dia mengerti. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, karena jati dirinya yang memperkenankan hati Allah, Allah
Allah sendiri menunjuk Yosua menjadi pengganti Musa. Jadi tidak ada yang lain. Ada Kaleb, ada, tapi karena memang Kaleb berbeda, dia bagian pertempuran, ya. Walaupun Musa itu sebenarnya juga bagian pertempuran, tapi ya lebih dekat kepada Musa sebagai asistennya, dan mereka berdua sebagai sahabat yang baik sebenarnya, Kaleb dan Yosua ini. Tetapi Tuhan mengangkat dia ya sebagai pemimpin menggantikan Musa, dan sama seperti aku menyertai Musa, aku juga menyertai. Sepanjang umur hidupmu tidak ada orang yang bertahan melawan engkau. Itu sebuah janji Tuhan yang diberikan oleh Musa, dan kita sudah lihat bagaimana pada akhirnya Musa menguasai tanah perjanjian itu. Dan bahkan apa yang dijanjikan Musa kepada Kaleb melalui Yosua, Hebron itu diberikan kepada Kaleb dan generasinya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dia tidak mengingkari janjinya, walaupun itu diutarakan oleh Musa, tetapi karena dia dengar, dia lakukan itu. Ini kadang-kala orang mengubah-ubah, sesuka-sukanya mengubah-ubah sesuatu, seperti yang terjadi sekarang ini. Akhirnya rakyat turun, dan kemudian apa yang terjadi? Ya, ada yang dianiaya, ada yang menderita oleh karena itu. Yang seharusnya tidak perlu terjadi kalau saja semua berada dalam koridor hukum yang semestinya. Tidak cawe-cawe, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang akibatnya rakyat memberontak. Ya, jadi akibat jati diri yang memperankan hati Allah itu, ya, Allah sendiri menunjuk Yosua menjadi pengganti Musa. Kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, milikilah hati yang berkenan, hati yang taat kepada Tuhan, hati yang beriman, hati yang mengasihi, hati yang taat terhadap otoritas. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, kita tahu harus menghargai orang yang kita bawa, dan yang dibawa juga harus mengerti tupoksinya, tidak hantam kromo. Kalau semua diatur dengan baik, diatur dengan begitu rupa, tahu tugasnya masing-masing, enggak akan terjadi hal-hal yang ribut seperti bangsa ini. Ada hal permainan-permainan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Karena apa? Mereka dipilih oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menyengsarakan rakyat, bukan untuk membela kepentingan golongan atau pribadi atau keluarga atau dinasti, bukan. Tapi sungguh-sungguh betul-betul ya untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti Musa, Allah sendiri yang menunjuk. Ketika engkau berkenan kepada Allah, Allah juga akan membela engkau, Allah juga akan melindungi engkau. Yang kedua, Allah sendiri yang menyertai Yosua. Jadi aku akan menyertai engkau, tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau seorang diri. Aku yang menyertai. Bayangkan itu, Tuhan sendiri yang menyertai. Kalau Tuhan yang menyertai, tentu akan ada banyak pemeliharaan, akan ada banyak perlindungan, akan ada banyak keselamatan yang kita peroleh, kedamaian, dan kita akan menikmati sejahtera yang dari Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri yang menyertai. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, kita tinggal menyerahkan hidup dan penuh dengan ketaatan, melakukan apa yang diperintahkannya. Karena kita disertai oleh Tuhan. Aku menyertai engkau sampai kepada kedudukan zaman, sampai ke perjanjian baru pun dinyatakan itu. Yosua menikmati perjanjian yang dikatakan oleh Tuhan itu. Dan itu sebabnya dia di masa dia bisa berhasil mengambil semua apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Jadi Tuhan yang menyertai. Dan biarkanlah kita sebagai orang percaya dalam hidup ini, biarkanlah Tuhan menyertai kita, menyertai usaha kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai pelayanan kita. Kalaupun dalam situasi yang sulit, walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan, ingat,
Allah tetap menyertai engkau. Mungkin kita sedang mengalami proses yang dari Tuhan. Kalau engkau tidak melakukan dosa dan kejahatan, tetapi keadaanmu semakin memburuk, itu berarti sedang mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Supaya apa? Semakin dalam sebuah patok rancangan untuk membuat semakin tinggi, itu maksud saya, semakin tinggi bangunan, semakin dalam pondasi yang dibutuhkan. Semakin tinggi mau Tuhan mau pakai kita akan semakin dibentuk oleh Allah, diproses oleh Allah untuk kita bertahan di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Seperti Musa itu, orang yang loyal 40 tahun, bayangkan itu, 40 tahun baru dia menikmati kepemimpinan, baru dia menikmati yang luar biasa. Dan Allah sendiri yang mengangkat. Karena apa? Jati diri yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, jati diri yang berkenan di hati Tuhan membuat Allah sendiri memberkati Yosua. Ya, membuat Allah sendiri yang memberkati Yosua. Wow, itu Tuhan mengatakan kemakmuran, keberuntungan akan ada bersama dengan engkau. Aku yang memberkati. Kalau Tuhan yang memberkati kita dan seumur hidup kita, menyertai kita, dan yang menunjukkan kita untuk melakukan apa yang baik dan benar, tentulah seluruh kebaikan Tuhan akan kita nikmati dalam hidup ini. Nyatakan ikrar kita kepada Tuhan. Nyatakan jati dirimu sebagai orang percaya. Jangan mencela-mencela. Nyatakan jati diri yang benar. Kalau A katakan A, kalau B katakan B. Kalau Allah berkata, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu adalah dosa. Kalau hari ini kau berkata A, besok kau berkata B, itu akan terjadi trouble itu. Cepat atau lambat pasti terjadi trouble. Dan kita juga akan menjadi sulit menerima janji Allah itu. Karena hati kita akan tertuduh, perasaan kita akan tertuduh ketika kita berkata, oleh bulu-bulunya engkau sembuh. Misalnya itu. Tapi karena kita selalu melanggar janji kita, melanggar perkataan kita, akhirnya ada rasa tertuduh. Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan roh. Karena ini pekerjaan roh, kita harus hati-hati. Karena Tuhan yang mengetahui setiap hati kita. Motif dari kata-kata itu pun dia tahu. Motif dari perbuatan itu pun kita tahu. Orang yang kita nyatakan sesuatu kepada dia nggak tahu. Tapi Tuhan maksud dari semua kata-kata, motif dari semua kata-kata itu, kata-kata saya itu Tuhan tahu. Itu sebabnya kita harus luruskan selalu di hadapan Tuhan. Sehingga kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita hidup untuk taat, kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada rumput yang tidak ada kebun yang tidak berrumput, pastilah. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya Roh Kudus, Tuhan senantiasa memberikan hikmat, sudah dilarang oleh Roh Kudus. Saya yakin dan percaya selalu ada komentar dari Roh Kudus, hal-hal yang mengingatkan kita supaya kita lakukan berbeda dari yang jangan melakukan berbeda dari apa yang kita bicarakan, sehingga semua berjalan dengan baik. Puji nama Tuhan. Jadi kalau Allah memberkati, dia akan menyatakan segala kebaikannya, dia menyertai kita dan akan menyatakan segala kemurahannya. Dan saya berharap kita memiliki jati diri yang berkenan di hati Tuhan, sehingga selalu Tuhan akan menjadi pembela kita. Mari kita tutup kepala kita. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan ada menolong kami di dalam nama Yesus, sehingga kami memiliki jati diri yang berkenan, sama seperti pagi, ketaatan, iman, kesungguhan, kasih kepada Tuhan, dan taat kepada otoritas. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, sehingga jati diri kami bukan jati diri yang sembarangan, tetapi jati diri yang dilahirkan oleh Roh Kudus sendiri, oleh Roh Allah di dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kalau ada yang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mereka yang sakit dalam nama Yesus keluar
dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka sembuh, oleh jamahan mereka sembuh. Karena Engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat kami bersama-sama berdoa, Engkau mampu menolong mereka. Dan juga Tuhan, bagi mereka yang mengalami masalah dalam hidup mereka, kami berdoa kiranya Tuhan mau menolong mereka. Kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Ada banyak perkara-perkara yang Engkau nyatakan, bagaimana Engkau menyatakan pembelaan terhadap Abraham di masa-masa kelaparan di Mesir. Pada waktu itu Engkau memelihara. Dan juga Tuhan, bagaimana Engkau memberkati Ishak begitu luar biasa, dan 100 kali ganda ketika dia menanam di tanah Filistin Bapa di surga. Dan ada banyak hal yang Tuhan mau nyatakan kepada setiap kami yang percaya dimanapun kami, kalau kami mengandalkan Engkau. Terima kasih, dan kami percaya Engkau menolong kami sesuai dengan apa yang kami butuhkan, sesuai dengan apa yang kami inginkan dari Tuhan, yang kami alami permasalahan, sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan kami. Itulah yang Engkau jawab Bapa di surga. Terima kasih, sehingga kemuliaan kami berikan kepada Allah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat kami bersyukur kepadamu, dan kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada sedikit tadi selamat begitu, mau selamat Pak. Ya puji Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau malam ini kita mau istirahat, jangan pernah lupa membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, dan memperkatakan firman Allah. Mantap, mantap, mantap.